Kita tetap pakai acuan yang tadi ya, yang reseptor terus sensorik. Kita pakai ini aja, urutan mekanisme gerak sadar. Sensorik, setelah itu otak, motorik, dan efektor. Oke, tadi kan sudah kita jelaskan gangguan di sensorik dan reseptor. Itu misalkan kalau di sekitar sini terjadi gangguan, itu yang pastinya proses penerimaan impuls dan proses penghantaran impuls ke otak itu bakal terganggu. Jadi impuls nggak bakal sampai di otak untuk diproses dan nggak bakal sampai ke efektor untuk menghasilkan gerak. Nah, tapi apa yang terjadi jika kerusakan terjadi di motorik? Nah, kita ambil satu contoh penyakit ya, yang pasti kalian tahu kok. Kalian pasti kenal Profesor Stephen Hawking, ilmuwan fisika yang tiap hari duduk di kursi roda tanpa bisa bergerak dan berbicara. Nah, ini kalau nama penyakitnya itu ALS. Cari aja di Google ALS ini. Saya lupa kepanjangannya. Nah, ALS ini adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem motorik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa simak dulu video berikut ini. You've stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you? Yes, and also a universe where you're funny. Okay, alright. Look, if you're so smart, what number am I thinking 13. of? It was 13. I was thinking of 13. Okay, that was a lucky guess. What am I thinking right now? That you've been a huge disappointment to your family. I wasn't thinking that. Oke, udah kan? Nah, kalau misalkan kita lihat dari video itu, Om Stephen Hawking ini dengan si pembawa acara ini atau host tadi itu, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa melihat hostnya, dia masih bisa mendengar apa yang hostnya tanyakan tadi kan. Tapi di sini masalahnya dia tidak bisa menjawab dengan berbicara. Makanya tadi kan ada semacam kayak apa itu di kursi rodanya, kayak alat bantu, semacam komputer atau apa gitu. Nah, itu permasalahannya ada di sistem motor. Nah, di sini Stephen Hawking masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Jadi untuk di reseptor dan sensorik dan otak ini berarti masih berfungsi karena dia masih bisa merespon apa yang orang lain bicarakan. Tapi dia tidak bisa menanggapi secara langsung apa yang ditanyakan oleh orang lain atau apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga tadi kan perlu alat bantu. Nah, jadi kerusakannya di motorik ini saya coret ini ya. Motorik kan meneruskan impuls dari otak. Impuls yang diterima ini berupa percakapan Stephen Hawking dengan pembicara tadi, itu diterima oleh reseptor sensorik ke otak. Nah, terus di otak ini bakal diteruskan oleh motorik ke efektor untuk menghasilkan gerakan. Tapi si Stephen Hawking kan ininya mengalami kerusakan. Jadi untuk dia menghasilkan gerakan berupa bicara ya. Kalau bicara itu gerakan lidah. Nah, itu bisa dikatakan ini mengalami gangguan. Jadi ini dia tidak bisa menggerakkan efektor, dia tidak bisa menghasilkan gerakan lidah untuk berbicara karena di sininya mengalami gangguan, mentok di sini. Nah, ini mentok di sini. Nah, jadi dia cuman bisa melihat dan merespon apa yang orang katakan, melihat dan mendengar. Itu. Oke, ini jadi saya ulang ya karena tadi udah saya coret. Nah, kita kan udah bahas ini penyakit yang menyerang reseptor dan sensorik yang mempengaruhi proses fisiologis dalam menerima impuls dalam merespon suatu stimulus. Setelah itu kita juga udah membahas gangguan yang terjadi di motorik. Contohnya kayak kasus Stephen Hawking tadi, dia bisa menerima impuls tapi tidak bisa mengekspresikan untuk merespon impuls itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas di saraf pusat. Saraf pusat, gangguan yang terjadi di saraf pusat. Kita coba kembali lagi ke
spektrum saraf tadi kan, itu namanya spektrum ya, spektrum kehidupan, mulai dari sel sampai ke organisme itu spektrum. Nah, tadi kan ada sel saraf, setelah itu ada jaringan saraf, dan ada organ saraf. Nah ini, misalkan suatu gangguan itu menyerang saraf pusat, nah itu bisa dikatakan dia sudah menyerang organ saraf. Dia sudah menyerang organ saraf. Dan kalau misalkan sebuah penyakit sudah menyerang organ saraf, pasti jaringan saraf ikut diserang juga. Sel saraf juga ikut terganggu juga. Karena organ kan kumpulan dari jaringan. Jaringan kumpulan dari sel. Nah ini. Jadi misalkan ada gangguan di sistem saraf pusat, itu otomatis yang di belakang ikut terganggu juga. Mulai dari reseptor, sensorik, motorik, sampai ke efektor pasti ikut terganggu. Contoh, otak. Gangguan pada otak misalkan kayak gegar otak, otak terbentur. Nah ini pasti gangguannya nggak jauh dari sel-sel saraf, nggak jauh dari keseimbangan, dari efektor, dari gerak. Kayak epilepsi misalkan, epilepsi. Ini yang diserang otak, tapi yang spesifik diserang itu sel-sel saraf di otak. Yang namanya juga kalau menyerang organ kan pasti sel-selnya juga kena. Nah ini akibatnya terkadang seseorang yang epilepsi ini kalau udah kambuh epilepsinya, dia itu susah untuk merespon sesuatu. Jadi kayak gimana ya, kayak linglung gitu kan. Untuk merespon sesuatu itu dia susah. Ini artinya ada gangguan di sistem sensorik. Karena untuk merespon sesuatu dia susah, itu pasti gangguannya di sini, di reseptor dan sensorik. Reseptor dan sensorik kan fungsinya untuk merespon, untuk menerima impuls. Dan terkadang orang epilepsi juga mengalami gangguan otot, di mana otot kadang-kadang berkontraksi secara tidak terkontrol. Ini artinya kalau misalkan sudah kontraksi otot tidak terkontrol, ini menyerang di sini, di efektor. Nah, di efektor sini kan. Jadi kesimpulannya, misalkan sudah sistem saraf pusat ini rusak, otomatis kebanyakan ini bakal mempengaruhi sistem saraf lainnya. Misalkan kayak motorik, kayak sensorik, atau reseptor, ataupun di efektor. Karena sistem saraf pusat kan pusat perintah. Kalau sudah di pusat ini rusak, ya otomatis yang lainnya juga rusak. Oke, di sini sudah ya. Di sini juga udah. Terus sini sudah juga. Nah, terakhir di efektor. Apa gangguan pada efektor? Apa akibatnya jika efektor ini mengalami gangguan? Nah, sebenarnya kalau di efektor nggak terlalu spesifik ke gangguan sistem saraf ya. Mungkin ini udah masuk ke ini, ke sistem gerak aktif otot, sama ini fisiologis organ. Karena efektor kan outputnya pasti gerak itu diatur oleh gerak aktif, misalkan kayak otot, terus kayak gerak-gerak organ dalam itu di proses fisiologis. Nah ini mungkin lebih spesifik ke ini, sistem gerak sama fisiologis manusia. Untuk sistem saraf ini mungkin nggak terlalu spesifik penyakit-penyakitnya ya. Nah tapi untuk beberapa penyakit ini masih ada hubungannya dengan sistem saraf. Untuk di efektor ini, penyakit di efektor ini, gangguan. Nah kita ambil contoh satu penyakit ya. Ada yang namanya distrofi otot. Nah ini sebuah penyakit yang menyebabkan melemahnya otot. Terus lama-lama jaringan otot ini rusak gitu. Terus lama-lama ototnya nggak bisa digunakan. Dan ujung-ujungnya ini bisa jadi lumpuh. Nah ini masih ada hubungannya dengan sistem saraf sebelumnya, sebelum efektor ini. Bisa di motorik, bisa di pusat, bisa di sensorik. Contohnya kayak kasus Stephen Hawking tadi, itu masih ada hubungannya loh. Karena kerusakan di motorik ini kan. Oh ya ini ngomong-ngomong ini nggak urut ya. Ini nggak urut, reseptor, sensorik, motorik ini nggak urut untuk mekanisme gerak. Ini supaya mudah aja ini. Saya urutkan dari sel saraf sampai ke gerakan, sampai ke efektor. Oke, jadi kembali lagi ke kasus Stephen Hawking tadi. Kasus Stephen Hawking tadi kan kerusakan di motorik. Sehingga
informasi impuls yang diterima oleh sensorik ini tidak bisa dihantarkan ke saraf pusat, sehingga tidak bisa menghasilkan gerakan di efektor. Nah, karena efektor ini istilahnya nggak pernah digunakan karena kerusakan pada motorik tadi, jadi lama-kelamaan otot pada efektor ini menyusut. Karena nggak pernah dipakai tadi kan. Menyusut ini ya, menyusut karena sudah lama nggak dipakai tadi, karena ada gangguan di sini. Lama-lama otot menyusut, terus jaringannya mulai perlahan-lahan mulai rusak, mulai hilang, dan akhirnya terjadi kelumpuhan. Nggak bisa jalan, nggak bisa bicara, nggak bisa beraktivitas. Nah, ini salah satu bentuk distrofi otot yang menyebabkan kelumpuhan. Nah, untuk yang terakhir kita masuk di kelainan pada sistem hormon. Penyebab utama kelainan pada sistem hormon ini ya tidak lain karena ada gangguan pada produksi atau sekresi hormon. Ada gangguan pada produksi dan sekresi hormon, di mana gangguan sekresi hormon ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hiposekresi, dan yang kedua ada namanya hipersekresi. Nah, hiposekresi ini bisa dikatakan kekurangan produksi hormon, sedangkan hiper ini kelebihan produksi hormon. Nah, lihat di kata depannya aja ya. Kalau hiper ini kan lebih, kalau hipo ini kan kurang gitu kan. Nah, ini contohnya, kita ambil satu contoh untuk hiposekresi dan hipersekresi. Hormon somatotropin ini hormon yang mengatur pertumbuhan. Apa yang terjadi jika somatotropin ini mengalami hiposekresi atau kekurangan hormon? Ya jelas, pertumbuhan akan terhambat dan biasanya orang akan bertubuh kerdil, atau istilahnya itu dwarfisme ya. Nah, ini kan karena hormonnya kurang diproduksi, jadi untuk pertumbuhannya agak terganggu, jadi kerdil jadinya. Nah, terus apa yang terjadi jika somatotropin ini mengalami hipersekresi atau kelebihan hormon? Sebaliknya, terkadang orang bisa tumbuh dengan ukuran yang tidak normal atau raksasa, atau disebut gigantisme. Nah, terus masih banyak lagi contoh-contoh hormon lainnya. Pokoknya konsepnya kalau misalkan kita bahas gangguan pada sistem hormon, itu pasti nggak lepas dari gangguan produksi. Entah itu gangguan produksi yang kekurangan atau gangguan produksi yang kelebihan. Nah, kalau sudah kelebihan dan kekurangan ini pasti hasil proses fisiologis di dalam tubuh juga pasti akan berpengaruh gitu kan.